Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dalam persidangan, jaksa mengklaim gugatan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ini tak berdasar hukum. Jaksa mengungkap alat-alat bukti pendukung mulai dari berita acara saksi, analisis ahli, hingga bukti percakapan grup pesan singkat dan dokumen lainnya. Bukti yang dipaparkan merujuk kepada penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek pada 2019 hingga 2022. Terima kasih Buku dan Tindakan Khusus nomor Plik 67 garing F2 garing FD.2 garing 09 garing 2025 pada tanggal 4 September 2025 atas nama tersangka Nadiem Makarim adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Petitum nomor 4 menyatakan bahwa penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagai masuk dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kuasa hukum Nadiem Makarim mengklaim tak cukup bukti yang menunjukkan Nadiem berniat untuk mengambil keuntungan dari kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Menyampaikan ya dasar perbuatan apa, bukti-buktinya apa saja, ya karena tadi sudah jelas dikatakan Nadiem tidak ada mens rea, ya tidak pernah ada bukti mens rea, tidak pernah ada bukti Nadiem menerima uang atau benefit apapun. Dan tidak pernah ada bukti bahwa Nadiem ya di dalam bukti permulaan yang menunjukkan bahwa Nadiem memang dari awal berkehendak untuk mengambil keuntungan dengan menetapkan aplikasi Chrome atau Saudara, 4 jenazah pekerja Freeport Indonesia yang menjadi korban longsor tambang telah tiba di Jakarta pada Senin sore. Saudara, 4 jenazah pekerja Freeport Indonesia yang menjadi korban longsor tambang telah tiba di Jakarta pada Senin sore. Sementara 1 jenazah dimakamkan di Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Salah satu jenazah dibawa ambulans menuju Bogor untuk dilakukan pemakaman. Sementara 1 jenazah lainnya dibawa menuju kediaman di Medan. Sedangkan kedua jenazah yang merupakan warga negara asing dibawa ke Rumah Sakit Polri. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bilang seluruh korban longsor tambang bawah tanah Blok Cave Bagapura Mimika ini sudah dievakuasi. Dan akhirnya kemarin mulai dari siang mulai kita temukan kelima karyawan yang terperangkap itu satu persatu. Yang terakhir itu sekitar jam 1 malam tadi malam. Jam 1 malam kita temukan, kemudian kan semuanya harus diidentifikasi. Jadi secara bergantian begitu kita temukan langsung kita turunkan ke rumah sakit di Tembagapura, di situ lakukan identifikasi. Total sebanyak 7 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sejak musibah longsor tambang bawah tanah Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. 5 jenazah pekerja korban longsor tambang bawah tanah Freeport ini teridentifikasi, yang mana 2 warga negara asing dan 3 lainnya merupakan warga negara Indonesia. Kita ke informasi lain, Saudara. Puting beliung menerjang Kampung Cicagra, Desa Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Warga sempat panik dan puluhan rumah warga rusak akibat kejadian ini. Inilah detik-detik puting beliung memporak-porandakan atap rumah warga. Tercatat 80 rumah warga rusak ringan dan 15 rumah rusak berat akibat kejadian ini.
Saat ini korban mulai memperbaiki kerusakan rumahnya dan mereka berharap kepada pemerintah untuk membantu meringankan kerusakan rumah mereka. Puting Beliung itu lewat dari utara menuju ke selatan. Ya keseluruhan mah itu sekitar 80 rumah. Nah untuk yang lebih berat, rusak berat itu sekitar ada kurang lebih 15 rumah. Alhamdulillah untuk korban jiwa di wilayah RW 09 tidak ada. Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Jamaludin, suara dentuman yang didengar warga merupakan gelombang kejut yang muncul saat meteor memasuki atmosfer yang lebih padat. Menurut peneliti BRIN, dentuman suara yang diikuti getaran dan munculnya meteor ini merupakan bagian dari satu rangkaian peristiwa. Kata Thomas, meteor yang dilihat warga melintas puluhan kilometer di atas wilayah di Kuningan, Cirebon, diduga jatuh di Laut Jawa. Ini adalah peristiwa masuknya atau jatuhnya meteor yang cukup besar, yang kemudian menimbulkan gelombang kejut berupa suara dentuman. Kalau saya taksir, ukurannya kemungkinan antara 3 sampai dengan 5 meter. Melintas puluhan kilometer di atas wilayah, mulai dari Tasik, Kuningan, Cirebon, dan saya menduga kemudian jatuh di Laut Jawa. Sebelumnya, warga Majalengka, Jawa Barat mendengar suara dentuman bersamaan dengan kemunculan meteor pada Minggu malam. Warga mengungkap kemunculan benda itu berlangsung sangat cepat. Warga menduga benda misterius tersebut adalah meteor. Berarti mau kebelah wetan. Sangat singkat sekali lah, hitungan detik itu sekitar 18:45-an lah. 18:45-an dengan suara dentuman yang begitu keras. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai penjaga gawang Timnas Indonesia Martin Paes yang mengaku kondisinya sudah membaik. Ia bilang ini adalah waktu yang tepat untuk kembali merumput. Saudara manajer Tim Nasional Sepak Bola Indonesia Sumarji memastikan penjaga gawang Martin Paes dalam kondisi yang baik. Namun Sumarji menyebut keputusan turun atau tidaknya ada di tangan pelatih Patrick Kluivert. Kiper FC Dallas itu sudah tiba di Arab Saudi pada hari Minggu. Sumarji menyebut begitu tiba sudah dilakukan tes medis dan terapi terhadap Paes dan kondisinya bagus. Sebelumnya, Paes ini sempat diragukan untuk bisa tampil karena mengalami cedera sejak awal Agustus lalu. Alhamdulillah semuanya kondisinya sangat baik dan ya alhamdulillah juga tidak ada hal yang perlu diragukan lagi. Terlebih berkaitan dengan kondisi Martin, begitu kemarin datang tes medis dan dilakukan terapi oleh para pemain dan umatnya sendiri happy, artinya ya insya Allah nggak akan ada masalah apa-apa. Berarti besar kemungkinan akan diterjunkan ya Pak Sumarji ya? Ya itu semua tergantung pelatih. Kan kita betul. Penentuan line up itu kan tergantung pelatih. Sementara itu penjaga gawang Timnas Indonesia Martin Paes mengaku kondisinya sudah membaik pasca cedera. Meski sudah cedera cukup lama, Martin Paes bilang ini adalah waktu yang tepat untuk kembali merumput. Feeling great. I have, I think this was red circled in my agenda. I knew it was 9 weeks from my injury, so I was like, hey, this could be a good timing to come back, and now I'm feeling great. There's a little bit of scar tissue, sometimes it gets stiff, but for the rest I've been feeling really good. Pelatih Timnas Patrick Kluivert optimistis menatap laga penentuan untuk bisa lolos ke Piala Dunia melawan Arab Saudi dan Irak.
Kluivert bilang persiapan timnas menghadapi 2 laga di putaran 4 berjalan baik. Timnas Indonesia harus bisa mewujudkan misi lolos ke Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat tahun depan. We're happy to start, of course. We're very eager to begin our mission towards the World Cup in America. We're working very clear, very good with everyone. So we are prepared for Saudi Arabia, and now we need to show it on the pitch. But the preparations went very well, and I'm very happy about how everything is combined now. Saudara manajer Timnas Sumarji menyatakan para pemain Timnas ini akan tetap fight untuk memenangkan pertandingan lawan Arab Saudi dan Irak. Sumarji menegaskan Timnas tidak akan terpengaruh dengan siapapun wasit yang akan memimpin laga. Apapun yang terjadi, kita tidak akan terpengaruh dengan siapa yang akan memimpin pertandingan. Yang pasti pertandingan di tanggal 8 dan 11 itu adalah pertandingan hidup dan mati, dan kita semua meyakini bahwa kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi wasit perangkat pertandingan, dan kita akan tetap fight untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Oke. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai seekor macan tutul yang masuk ke kamar hotel di Jalan Pada Saluyu, Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Evakuasi macan tutul ini berlangsung selama 3 jam. Saudara, seorang pencuri kabel di Padang Pariaman, Sumatera Barat menangis saat ditangkap. Pelaku ini mengaku sedih karena teringat ibunya. Enggak ya Lola. Lah. Lagi sayang kagak tapi Cakak juga Pelaku tak berkutik saat dibekuk polisi di rumahnya yang ada di kawasan Nagari Kapalokoto, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia tak henti menangis saat digiring, bahkan hingga masuk ke dalam mobil. Ia mengaku tak tega meninggalkan ibunya seorang diri di rumah lantaran dirinya ditangkap polisi. Pelaku ini sebelumnya bersama dengan rekannya mencuri kabel power dari sebuah rumah hingga korban rugi sekitar 40 juta rupiah. Hari ini kegiatan kita adalah membackup Polsek Dansabaris di laporan polisi tentang curhat yang terjadi sekira tadi malam, yang mana korban pulang ke kontrakan dan dilihat jendela rumah sudah tercongkel. Ketika dicek ke dalam ternyata kabel-kabel tembaga sudah hilang. Kemudian si korban membuat laporan polisi sekira jam 12 malam. Saudara, seekor macan tutul masuk ke kamar hotel di Jalan Pada Saluyu, Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Evakuasi macan tutul ini berlangsung selama 3 jam. Macan tutul pertama kali ditemukan dalam salah satu kamar di lantai 2 sebuah hotel di Bandung. Masuknya macan tutul ini sontak mengagetkan penjaga hotel. Evakuasi oleh tim BKSDA dan pemadam kebakaran berlangsung dramatis karena satwa itu berusaha kabur. Setelah 3 jam, macan tutul ini dapat ditangkap dan langsung dibawa ke Lembang Park Zoo sebelum diantar ke Pusat Penyelamatan Satwa di Sukabumi. Awalnya sekitar 6:30 itu posisi macannya itu turun dari lantai atas, terus masuk ke kamar 101, terus saya keluar, masuk lagi udah di atas lagi. Ya gede lah menurut saya mah gede. Hotel kosong, udah tutup, hotel tutup. Dan informasi tadi menutup Kompas Malam sampai di sini. Jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.